penonton, bareng gue Gita di acara Rubik, Ruang Bicara Kekinian. Nah, kali ini gue bakalan ngenalin nih ke kalian tentang Putri. Bukan hanya Putri Salju dan Putri Duyung doang, tapi ada Putri Padi. Siapa sih? Makanya ikutin terus ya. Hai, ampun Kak, baru datang ya? Iya, aku pengen kebab aja sama lemon tea. Oke, makasih ya Mas ya. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Oke, hai penonton. Nah, kali ini kita bakalan kedatangan tamu. Udah kedatangan tamu malah dari Putri Padi Intelijensia Jabar 2020. Jadi, apa sih Kak Putri Padi Intelijensia Jabar itu? Putri Padi Intelijensia Jabar, kayaknya aku lebih enak kalau jawabnya lepas masker. Oke. Putri Padi Intelijensia Jabar itu sebenarnya intelijensianya itu salah satu nominasi di ajang pemilihan Putra Putri Padi Jabar. Nah, kalau Putra Putri Padi Jabar itu adalah, kalau bahasa kita mungkin influencer, tapi yang bergerak di bidang pertanian. Waduh, jadi itu tuh termasuk nominasinya ya? Nominasinya untuk intelijensia. Oke, tapi kan ini lagi COVID nih Kak ya, lagi COVID kayak gini ada aja ya? Bisa. Kita kemarin private kok, tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, awalnya gimana sih Kak, kok bisa gitu? Kakak tahu tentang Putri Padi dan masuk nominasi situ? Awalnya itu karena dari sosial media yang pasti, dan juga temen sih menyarankan untuk ikut ajang kompetensi Putra Putri Padi ini. Nah, kenapa bisa tertarik ke Putra Putri Padi? Karena ngelihat yang sekarang ini kan ya, banyak banget anak-anak milenial yang acuh tak acuh atas lingkungannya sendiri, terutama ketahanan pangan. Jadi di situ mulai tergerak bahwa kalau misalkan tidak dimulai dari saya, siapa lagi lah ya. Terus selama pandemi ini Kakak ngapain aja gitu? Kebetulan aku sekarang aktif di bidang sosial. Iya. Salah satunya kemarin karena kita ada COVID, kita membantu pemerintah dalam penyaluran banprop atau bantuan provinsi. Jadi aku bergerak di sana. Itu berarti Kakak udah banyak sekali loh tempat yang didatengin. Iya. Karena kemarin kebetulan aku ini kemarin gerak di daerah Bogor Barat. Oh gitu. Daerah Bogor Barat, jadi ya beberapa kecamatan yang ada di Bogor Barat ya didatangin. Terus Kakak kok bisa gitu dinobatkan sebagai Putri Padi Intelijensia Jawa Barat 2020? Kalau itu sih nggak tahu ya, karena kan kita melalui beberapa banyak penilaian. Iya. Dan itu yang menilai kan dari jurinya juga. Nah, mungkin bisa ditanyakan langsung ke jurinya. Kenapa saya dinobatkan jadi Putri Padi Intelijensia? Soalnya kan itu pendidikan dong. Maksudnya berarti Kakak pinter apa gimana tuh? Mungkin. Soalnya kan nggak percaya pinter juga sih. Cuman cerdas ya. Enggak juga sih. Ntar dulu, kita belum kenalan. Kenalan dulu dong. Aku Gita. Intan, namanya perasaan ada 4 suku kata deh Kak. Aku panggilnya kakak apa? Intan aja. Kak Intan aja. Kak Fuji mau nggak? Nggak usah deh, karena bukan di Jepang. Oke, jadi begitu ya sahabat Rubik. Setelah ini kita bakalan kupas tuntas mengenai Putri Padi Jawa Barat 2020. Nah, sahabat Rubik, balik lagi bareng gue, Gita, di acara Rubik, Ruang Bicara Kekinian. Nah, tadi kan kita udah membahas sedikit tentang Putri Padi Intelijensia. Oh iya, oke Mas, makasih loh Mas. Coba. Iya. Sama fanpage ya. Iya. Namanya sebentar ya. Oke Kak, makasih ya. Oke, lanjut ya. Tadi ada ini dulu. Jadi tadi kan kita udah bahas sedikit tentang Putri Padi Intelijensia Jawa Barat 2020. Sekarang kita bakalan kupas lebih dalam lagi tentang Putri Padi Intelijensia Jawa Barat 2020. Aku mohon izin dulu nih sama kakaknya, boleh nggak Kak? Oke Kak, makasih ya. Asalnya. Oke. Boleh nggak nih Kak, kira-kira aku pengen tahu lebih dalam lagi tentang Putri Padi? Boleh banget. Boleh banget Boleh ya. banget. Kakak, aku dengar nih Putri Padi ini kakak berawal dari Karang Taruna ya? Iya, kalau misalkan dibilang berawal dari Karang Taruna sih enggak juga sih. Cuman mungkin kebetulan yang mensponsori semuanya kegiatan aku di Putra Putri Padi Jabar ini itu oleh Karang Taruna. Karena kebetulan emang saat ini aku sekarang jadi pengurus Karang Taruna Kabupaten. Oh gitu. Kabupaten mana tuh Kak kalau boleh tahu? Kabupaten Bogor. Itu Kak, kakak suka banget sama Karang Taruna?
suka banget berorganisasi. Kalau berorganisasi suka, kalau kenapa ikut ke Karang Taruna karena Karang Taruna itu kan mitranya pemerintah di bidang sosial. Karena aku sukanya bersosialisasi, bersosial, manusia kan tidak lepas dari makhluk sosial gitu kan. Jadi ya Karang Taruna salah satu jawaban kenapa ikut ke organisasi Karang Taruna karena sukanya ya bersosial. Oh gitu. Kakak kalau boleh tahu nih kakak kuliah nggak sih kak? Kuliah Di? baru lulus 2 tahun yang lalu. Oke. Unsika, Jurusan? pendidikan agama Islam. Waduh, pendidikan agama Islam bisa jadi Putri Padi juga lah ya. Bisa. Tapi kak, itu kakak dulu zaman kuliah tuh kakak masuk organisasi juga? Organisasi. Oh jadi di kampus iya, di luar juga iya? Iya. Kakak dulu masuk organisasi Karang Taruna dari tahun berapa sih kak? Kalau untuk kepengurusan Karang Taruna Kabupaten ini baru kemarin tahun 2019. Oh gitu. Tahun 2019 kita baru aja ada kepengurusan baru Karang Taruna Kabupaten per periode 2019-2024. Itu tuh berawal dari apa sih kak? Maksudnya kan untuk beberapa kabupaten juga mungkin ya Karang Taruna itu rata-rata orangnya sedikit gitu loh. Remaja-remaja juga apalagi milenial sekarang tuh sebelah mata gitu buat melihat Karang Taruna itu sendiri. Untuk kenapa bisa masuk ke Karang Taruna Kabupaten, mungkin salah satunya jalur prestasi ya. Oke. Karena kebanyakan teman-teman dan rekan-rekan semua yang masuk ke pengurusan kabupaten itu mereka harus melewati kepengurusan desa, kecamatan, baru naik ke kabupaten. Cuman alhamdulillahnya kalau aku langsung ke kepengurusan kabupaten. Nah, salah satunya itu karena kita berprestasi. Oke, jadi harus berprestasi dulu lah ya. Ya baru enggak juga bisa. sih, mungkin track record atau kenal juga mungkin sama ketua Karang Tarunanya, ada kedekatan emosional juga, jadi ya diajak lah untuk gabung ke Karang Taruna. Kakak sendiri juga ketua Karang Taruna? Bukan. Kebetulan saya sekarang bergerak di Karang Taruna itu bagian keorganisasian, bidang keorganisasian. Ya udah organisasi bidang organisasian juga. Kakak, kan aku mau tahu nih kak, di Putri Padi ini sendiri katanya nggak boleh menikah ya selama 1 tahun, selama masa jabatan berarti ya? Masa jabatan. Itu tuh berarti kalau boleh punya pacar boleh? Punya pacar boleh, asal nggak boleh nikah? Jangan nikah dulu sebelum masa jabatannya lengser dengan generasi selanjutnya. Kalau boleh kakak punya pacar nggak? Ada. Itu tuh boleh nggak sih kak diizinin? Atau mungkin kakak kan udah 2 tahun yang lalu lulus kuliah ya? Ada nggak sih kepikiran pengen nikah gitu? Tapi tahunya kakak malah sebenarnya target gitu. tahun depan sih 2021. Cuman mungkin akan menghabiskan dulu masa jabatan di Putra Putri Padi. Oke, nggak buru-buru lagian ya suaminya juga calon suaminya juga. Agak-agak gimana gitu ya kalau misalkan udah bahas calon-calonan kayak Kenapa gitu. Ada calon juga? Aduh. Ada lah ya, tapi ya kuliah dulu yang bener. Kuliah dulu lah. Iya. Kakak kalau misalkan kayak gitu tuh awal pertama kali masuk Putri Padi itu boleh tapi punya pacar? Boleh. Oh gitu, soalnya ada beberapa. Oke, makasih ya Mas. Ya. Ada beberapa acara-acara kayak gitu yang nggak boleh punya pacar, nggak boleh. Kalau misalkan itu gitu. Malah baru dengar. Karena beberapa kali ikut ajang kompetisi, kalau untuk masalah itu kan masalah pribadi, nggak terlalu digeluti gitu. Maksudnya pihak founder juga nggak terlalu mengikut campurkan mereka udah punya pacar atau belum. Biasanya kayak gitu. Jangan dulu asal nikah konsisten ya. Dan tanggung jawab aja sama apa yang mereka kerjakan. Gitu. Kita kan dari tadi ngomong-ngomong terus nih, cakap-cakap terus. Cobalah kita minum dulu, haus gitu ya kak. Iya, sama sekalian kak, cemilannya dimakan. Siap. Kakak, aku boleh tanya lagi nggak sih kak? Ini kan maksudnya untuk sekarang profesi kakak tuh apa sih selain Putri Padi itu? Profesi ya? Iya. Aku malah kalau ditanya profesi itu bingung banget soalnya kerjaan aku tuh serabutan. Serabutan gimana nih? Kalau bahasa gaulnya mungkin freelancer gitu ya. Aduh, freelancer. Freelance gitu. Cuman kan bahasa kasarnya itu freelance itu serabutan gitu kan. Iya. Nggak ada kerjaan tetap lah ya. Nggak ada kerjaan tetap. Tapi kak selama freelance ini udah freelance di mana aja? Maksudnya kayak gitu, apa pernah kakak dapat endorse gitu dari mana gitu? Iya, alhamdulillah. Seringnya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Emang sebelum masuk ke dunia Putra Putri Padi ini juga kan emang sebelumnya itu emang udah freelance. Freelance model,
jadi moderator, diundang untuk ngisi motivasi di beberapa acara, webinar atau segalanya gitu. Oh gitu, dan kebetulan juga setelah menjadi Putri Padi makin banyak nggak Kak? Alhamdulillah. Makin banyak, makin dikenal. Wow, Ya, makin nikmat sih. Wow. Keren banget dong ya kita bisa bertemu dengan kakak ini. Aduh, senang banget juga nih bisa diundang di Rubik gitu kan. Kapan lagi kita ngomongin kekinian gitu kan. Sekarang lagi apa-apa tuh kekinian banget Kak. Apalagi kan zaman milenial lah ya. Udah Gen Z bukan Gen 90-an lagi. Udah Gen Tapi Z. ya kita mah 90-an mah dia udah merasa tua. Ya ampun. Tapi Kak, ini ya bahas tentang kekinian, emang Kakak nggak ngerasa apa gitu tentang zaman-zaman sekarang mungkin beda dengan beberapa waktu lalu? Kerasa banget sih, apalagi pubbing syndrome-nya. Iya. Kenapa bisa kerasa pubbing syndrome-nya? Itu kan pubbing syndrome itu kan gadget ya. Iya. Kita kadang-kadang kalau misalkan nongkrong aja suka sibuk sama gadget masing-masing gitu. Kalau dulu kan kita main gitu kan, nggak peduli dunia di luar gitu kan. Iya. Kalau sekarang ada gadget kayak mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat gitu. Iya. Jadi itu sih yang lebih kerasa. Cuman untuk masalah kemajuan teknologi dan sebagainya ya alhamdulillah bisa menikmati lah. Iya, tapi banyak juga Kak manfaatnya, termasuk kan ini Putri Padi tentang sosial media juga kan dari gadget. Dari gadget. Terus untuk intelijensia sendiri, aku masih penasaran nih Kak. Sebenarnya aku juga penasaran. Sebenarnya kok bisa gitu kan tentang pendidikan? Aku juga ada pertanyaan yang menjebak apa gimana? Emang waktu karantina itu kita dapat pertanyaan, beberapa macam pertanyaan mengenai pertanian gitu. Iya. Cuman aku aja waktu dapat dinobatkan gitu kan jadi Putra Putri Padi Intelijensia itu sempat speechless, nggak nyangka. Wow, masa gitu kan. Ini benar, sedangkan basic pendidikan, bukan di bidang pertanian. Masuk ke bidang pertanian baru. Tapi kok udah langsung intelijensi gitu kan. Ini yang nilainya gimana sih? Apa jawaban yang ngitung kancing kemarin itu benar gitu kan? Sempat mikir, oh gue pinter banget dong bisa masuk ke intelijensia. Malah enggak mikir, oh pinter banget, tapi oh ini kayaknya salah deh. Gitu. Hoki banget. Karena nggak percaya juga sih waktu itu. Kakak sempat mikir nggak sih, gue bakalan kepilih gitu jadi Putri Padi? Enggak sih, karena kemarin emang nothing tulus aja. Nothing tulus aja, udah nggak pede apa gimana tuh Kak? Bukan masalah nggak pede, cuman kalau untuk masalah kompetisi, kita kan saingannya bukan sama mereka aja, tapi sama diri kita sendiri juga. Itu kita bersaing gitu kan, jangan sampai nafsu kita mengalahkan segalanya gitu kan. Nah kemarin itu kayak ya udah masuk jadi finalisnya aja, udah alhamdulillah. Kalau misalkan emang nanti dipercaya, ya kenapa enggak gitu. Berarti emang harus di situ. Berapa peserta sih Kak? Kemarin ada 32, 16 pasang. 16 pasang berarti 16 laki-laki, 16 perempuan. Itu tuh Kak di perpasangan itu beda-beda daerah juga? Beda-beda daerah. Nanti dipilihnya pas karantina tuh, nanti gitu. Sama foundernya, sama pihak panitia, biasanya sih diukur sesuai dengan tinggi badan. Aku kira tuh biasanya, aku pengen pasangan yang itu tuh, pilih sendiri gitu loh Kak, nggak gitu ya? Kalau misalkan bisa kayak gitu, kayaknya pengen kayak gitu. Cari-cari, pilih yang mana nih yang cowok yang cocok gitu. Kali gitu ya, manjang gitu. Sama-sama putra-putri. Iya bisa aja sih gitu. Iya kan, cuman lumayan. Emang ya harus dari tinggi badan sih. Karena kan biar ketika ada grand final atau ada pemblokan ketika di panggung, tingginya selaras. Oh gitu. Kasih dong tips and tricks untuk masuk Putri Padi ini. Tips and tricksnya masuk Putri Padi. Sebenarnya gampang-gampang susah sih. Tinggal baca literasi mengenai pertanian aja. Aduh, kan zaman-zaman sekarang ya. Dulu apalagi anak-anak SMA IPA tuh udah nggak mau bahas-bahas tentang pertanian, apalagi biologi gitu-gitu ya Kak, apalagi sekarang. Nah makanya kenapa kemarin juga ikut Putra Putri Padi, yaitu salah satu alasannya. Karena nggak ada anak milenial yang mau, kalau misalkan nggak dimulai dari saya, siapa lagi? Nah selain itu juga karena prihatin akan pertanian Indonesia. Nah kalau misalkan anak mudanya, milenialnya cuek, bebek, enggak menghargai ketahanan pangan, enggak menghargai pertanian, ya nanti ke depannya kita mau makan apa? Nah gitu. Beras mau diganti jadi apa nih? Iya, soalnya kan sekarang tuh mikirnya, apaan sih jadi petani gitu loh. Apaan sih petani, duitnya nggak bakalan gede. Nggak gitu bakal loh, bikin mapan. Iya gitu, paling berapa nanti sih? Ruginya
besar. Iya, belum lagi kalau turun musim ke sawah hujan, panas-panasan kotor, hitam, nggak mau gatal-gatal. Kan Padahal- zaman sekarang kayak gitu. Padahal sekarang ini di Indonesia kita emang lagi kekurangan petani muda. Oh gitu. Karena kebanyakan anak-anak muda di Indonesia, ya khususnya di Jawa Barat Iya. ini mereka lebih tertarik kerja Iya, di pabrik atau di perkantoran iya. dibanding turun ke sawah, turun ke ladang. Soalnya biasanya kenapa lebih memilih kerja karena udah pasti nih Nah, ada duitnya. Per bulan mereka udah tahu nih ada udah berapa tahu. gitu Belum kan. bonus, belum insentif yang gitu-gitu ya. Makanya merubah mindset itu tuh sulit sih. sulit sekali kan. Saya kan Emang kita lagi butuh banget anak muda buat mengembangkan pertanian Indonesia. harus kuliah dulu nggak sih Kak? Enggak mesti. Maksudnya yang kayak gitu kan ya Enggak mesti. harus Karena tahu, paham. banyak banget pengusaha-pengusaha yang dia lahir dari pertanian dan dia basicnya emang awalnya bukan pertanian, bukan lulusan pertanian, bukan. Bahkan mungkin nggak kuliah, Iya. tapi karena dia peduli akan pertanian, dia misalkan dia punya ide menanam misalkan pohon alpukat, ide berdayakan pohon alpukat sampai dia bisa memberdayakan teman-teman satu kampungnya. Iya. Jadi bisa dinikmati semuanya, kan itu juga bisa menunjang perekonomian sebenarnya. Cuman balik lagi, mindset anak muda sekarang itu ya seperti itu, bahwa pertanian ini nggak akan maju gitu. Maksudnya nggak akan maju tuh ya dari penghasilan nggak mapan, turun ke sawah kotor-kotoran, bikin item. Belum lagi Orang kan males katanya Iya. gitu. Cuman kalau misalkan kita lihat terus ke situ ya mau sampai kapan gitu. Pasti pemikirannya bakal gitu-gitu terus. Coba kalau misalkan kita rubah, kalau misalkan kita nggak turun ke pertanian, nanti beberapa tahun kemudian anak cucu kita masih bisa lihat sawah nggak? Iya gitu. Bener Soalnya nggak? kan- Karena faktanya sekarang ini lahan pertanian aja udah habis. Iya. Di Bogor sendiri Kak, untuk lahan pertanian itu masih banyak nggak sih Kak? Udah berkurang. Udah berkurang. ya? Berkurang. Apalagi untuk di daerah Bogor Timur itu rata-rata sawahnya itu hampir terguras untuk pembangunan perumahan. Oh gitu. Terus gimana dong Kak? Maksudnya untuk beras-beras kayak gitu kita ambil dari luar lagi? Iya sih. Tapi kayaknya untuk beras masih kita impor dari Indonesia. Iya. Cuman. Tapi kebanyakan dari daerah Lampung. Oh gitu. Jadi beras Lampung. Padahal Jawa Barat itu kan sebenarnya lumbung padinya Indonesia ya. Iya. Tapi mengimpor dari Lampung. Sebelum jadi Putri Padi tuh sempat nggak sih kepikiran untuk jadi hal lain gitu? Apalagi kakak kan ada di pendidikan agama. Ya, pendidikan agama, terus ikut Karang Taruna, terus tiba-tiba jadi Putri Padi. Sebenarnya kakak pengen jadi apa sih? Sebenarnya kakak pengen jadi apa sih? Maksudnya kan itu tuh hal-hal yang nggak berkaitan sama sekali emang, gitu loh. emang sebenarnya nggak berkaitan sih. Iya. Kalau misalkan ditanya Intan ini mau jadi apa, sebenarnya bingung. Gitu Iya, kan. iya. Bingungnya kenapa? Karena waktu SD sempat bercita-cita pengen jadi dokter. Iya. Beranjak ke SMP pengen cita-cita pengen jadi penulis. Karena waktu itu suka baca. Sampai salah satu kerabat itu bilang, lu daripada baca buku, mending lu bikin karya, lu bikin buku biar buku lu yang dibaca sama orang gitu Iya. kan. Makanya pengen jadi penulis. Dari situ naik ke SMA berubah pikiran lagi. Karena waktu itu langsung terjun ke dunia permodelan, pengen jadi model Aduh. gitu kan. Nah, pas kuliah ternyata malah ngambil pendidikannya pendidikan agama gitu kan. Iya. Kan kalau misalkan pendidikan pasti gitu. Bakal jadi guru. Gitu. Iya. Pernah jadi guru cuma 1 tahun, ternyata sadar diri nih. Basic Intan gak di situ. Nggak cocok jadi Nggak guru. cocok jadi gitu guru. ya. Sebenarnya bisa aja kalau misalkan mau tekun, cuman dengan kondisi Intan yang nggak bisa monoton, Iya. kerja nggak bisa yang berangkat pagi pulang siang, ketemu anak-anak gimana, nggak bisa. Jadi ya memutuskan untuk resign dari guru, kita kerja serabutan. Aduh, tapi emang lebih enak kerja serabutan nggak sih Kak? Soalnya Sebenarnya lebih enak timingnya sih. lebih kita yang iniin kan. Kita yang ngatur. Iya. Jadi kalau misalkan nih ada panggilan, Iya. teh besok foto di sini, males. Ya, jadi gitu kan. Jadi kita yang tidak diatur waktu, tapi kita yang mengatur waktu. Iya. Kalau misalkan kita serabutan gitu kan, Iya. bahasanya serabutan sih gitu. Ya, duit yang datang sendiri Iya. lah, kayak yang pada nawarin kan. Ya Bukan kita yang biasanya nyari, gitu, biasanya gitu. Cuman kalau nggak enaknya jadi serabutan,
ya nggak setiap waktu kita ada kerjaan. Iya, jadi Kalau kita lagi butuh banget uang sih ya nggak bisa diharapin kalau misalkan ada serabutan gitu. iya, soalnya kan kalau misalkan kerja pokok tuh udah aja itu tiap bulan pasti dapet. Nah, gitu balik kan. lagi cita-cita. Kalau misalkan freelance ya mungkin bukan cita-cita sih. Iya, itu karena itu kan hobi random jadinya ya. Jadi hobi aja. Kalau misalkan emang cita-cita mungkin lebih ke ini sih, ke sosial. Pengen jadi penggerak sosial. Ya mungkin cita-cita ke depan pengennya sih kayak punya yayasan yang di dalamnya banyak anak-anak yang butuh tunjangan dari sosial gitu. Iya. Kakak, kalau boleh tahu kakak punya akun YouTube atau akun apa gitu yang untuk mempromosikan diri sendiri atau Akun apa gitu? YouTube. Apalagi kan kakak anak sosial nih, rata-rata ya kayak gitu bikin vlog kayak gimana? Sebenarnya pernah punya YouTube, cuman terkendala dengan kru atau tim. Jadi iya. nggak ada temen gitu, nggak ada temen yang bantu backup siapa yang ngerekam, siapa yang ngedit, siapa yang ini. Jadi apa-apa mesti sendiri. Itu kayak kewalahan. Jadi cuma bertahan di 3 video kalau nggak salah waktu itu. Tapi kak, perlu nggak sih untuk influencer sendiri mempunyai akun YouTube, akun promosi kayak gitu? Itu balik lagi ke influencernya masing-masing sih. Iya. Selagi mereka nyaman untuk punya akun YouTube ya kenapa enggak? Oh gitu. Soalnya Selagi mereka bisa menjalani ya kenapa enggak gitu. Cuman emang udah kepikiran juga sih 2021 mungkin YouTube akan diaktifin lagi. Tungguin ya, stay tune. Sahabat Rubik. Ini kak, untuk kakak sendiri kan udah lama nih berarti di model kayak gini. Masuk ke dunia padi, kok masuk ke dunia padi? Sama sih, padi-padian. Iya, gitu. masuk ke hal-hal kayak gitu tuh kayak ngerasa perasaan ini bukan gue deh gitu. Gitu nggak sih kak? Enggak. Karena emang emang udah suka. Emang udah suka, mungkin karena awalnya SMA itu masuk ke dunia permodelan itu jadi tertarik ikut ajang-ajang Apapun itu. Yang penting gitu. model gitu. Yang ya. penting ada catwalk, ada pose gitu kan awalnya. Cuman kesininya mungkin lebih terarah. Yang awalnya 2018 itu sempat ikut Mojang Jajaka Kabupaten Bogor. Terus dapat nominasi Duta Anti Narkoba. Di situ mulai tuh baca-baca literasi mengenai bahaya narkoba dan sebagainya, ikut penyuluhan ke sekolah-sekolah di Kabupaten Bogor mengenai narkoba. Akhirnya tertarik lagi, narkoba udah, pariwisata udah, pakai pertanian. Oke. Tapi nggak tahu nih 2021 ada apa ya? Kita tungguin aja nih 2021 ada apa. Karena emang Intan ini tipikal orang yang ada plan. Jadi sekarang tuh kayak kita udah nyusun plan. 2021 minimal harus punya selempang apa nih? Iya, bener gitu. Kak, Minimal selempang aja. Jadi makanya kemarin waktu ikut Putra Putri Padi itu ketika ditanya kenapa bisa jadi intelijensi ya nggak tahu, karena udah bisa masuk jadi finalisnya aja, udah dapat selempang, udah bersyukur. Jadi kayak nothing tulus aja. Selanjutnya ya biarkan juri yang menilai. Gitu. Karena untuk pengalaman kita juga sebenarnya. Tapi Kak, sempat gak sih kepikiran bahwa gue udah 4 tahun nih kuliah pendidikan agama, tapi taunya malah jadi model, gimana tuh Kak? Sebenarnya kalau untuk perempuan, nyesel nggak sih dulunya masuk pendidikan agama? Kenapa nggak masuk ke hal-hal yang berbau sosial lagi gitu? Enggak sih, tidak ada yang patut untuk disesali. Gitu kan. Karena ya hidup udah ngalir kayak gini, ya udah nikmatin. Mungkin sekarang belum ternikmati, kenapa kemarin ngambil pendidikan, mungkin di kemudian hari bisa dinikmati gitu kan. Kenapa bisa ngambil pendidikan, ya bisa aja buat ngajarin anak. Iya, untuk anak sendiri lah ya. Tapi orang tua waktu tahu kakak sekarang jadi kayak gini tuh bangga nggak sih Kak? Oh, itu harusnya tanyain langsung sama orang tua. Karena maksudnya orang tua saya ini tipikal orang tua yang cuek, yang tidak memperlihatkan dia bangga atau tidaknya ketika anaknya menyandang gelar bla 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 bla. Karena setiap ikut perlombaan atau kontes pun orang tua nggak pernah datang. Jadi ya udah, paling cuma tahu, "Ma, teteh dapat ini, ma, teteh dapat ini." Ya udah gitu. Cuman orang tua nggak ada bahasa ih mama bangga, ih mama nggak ada gitu. Jadi cuek ya? aja. Oh, tapi lebih baik orang tua yang cuek atau yang ini nggak sih Kak? Soalnya buat diri sendiri, kok nggak dapet. Sebenarnya kita juga butuh sih support, apresiasi dari gitu orang tua juga butuh. Cuman karena kita udah tahu watak orang tua seperti apa, jadi ya kita memahami aja.
gitu. Kakak bangga nggak sama diri kakak sendiri? Kalau misalkan orang lain bangga punya saya, kenapa saya tidak bangga punya diri saya? Gitu. Kakak berawal dari serabutan dong, sekarang jadi Putri Padi tuh? Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Karena kan emang dari SMA udah serabutan gitu kan. Iya. Tadi kan udah dijelasin juga, mungkin emang awalnya dari model, tertarik, ya udah. Jadi makin ikutlah di Putri Padi. Padi juga serabutan nggak sih Kak jatuhnya? Serabutan sih. Iya. Freelance kan? Iya, freelance. Freelance. Paling cuma 1 tahun doang, udah. Cuman kan walaupun masa jabatannya 1 tahun, tapi kan tahun-tahun berikutnya masih tetap gitu. Oh, gitu. Dia menyandang gelar Oh, tetap. itu tuh ada tunjangan nggak sih Kak dari Putri Padi sendiri? Enggak. Terus kakak penghasilan dari mana tuh Kak, kalau boleh tahu? Penghasilan? Iya, Iya, selama dari kakak kayak serabutan gini. nih. Selama ini penghasilan yang didapat dari serabutan. Kalau misalkan lagi ada job foto, dari job foto. Iya. Kalau misalkan lagi ada job untuk MC, dari MC. Oke. Moderator. Kalau misalkan untuk ngisi materi, dari ngisi materi. Jadi ya dari mana aja penghasilannya. Dari Karang Taruna juga kadang-kadang ada. Oh gitu, dari Karang Tarunanya juga dapat ya Kak? Kadang-kadang. Kita Kadang-kadang. kan kalau misalkan dapat tugas dari Karang Iya. Taruna, misalkan kemarin tugas di Bogor Barat. Tugas di Bogor Barat, nah nanti kita dapat biaya akomodasi Oh. untuk selama tugas gitu. Karena kan nggak pulang-pulang nih, nanti misalkan seminggu, 2 minggu, jadi kita dapat biaya akomodasi, ditunjang lah oleh Karang Taruna. Itu juga dapat. Cuman sepinter-pinternya kita aja nyimpen uangnya kayak gimana. Nabung lah ya Kak? Harus sih. Iya. Kak, tadi kan sekarang bahas Karang Taruna lagi nih. Aku pengen tahu dong Kak, manfaatnya apa sih Kak? Manfaat Karang Taruna Iya. itu banyak banget sih. Banyak banget. Karena kan Karang Taruna ini mitranya pemerintah di bidang sosial. Kayak kemarin aja kan aku ngurusin bantuan provinsi untuk masyarakat yang terdampak COVID. Iya. Itu udah jelas banget manfaatnya. Bahwa Karang Taruna ini bisa turun ke masyarakat untuk memberikan bantuan-bantuan itu gitu kan. Selain itu juga kan Karang Taruna bisa bergerak, misalkan kayak Taruna Taninya membantu para petani gitu kan. Terus ada pengolahan kayak misalkan dari Dinsos dikasih ikan, nila, segala macam untuk diternak oleh masyarakat, oleh Karang Taruna Desa. Itu kan juga menjadikan manfaat gitu. Sebenarnya banyak banget, kalau disebutin satu-satu banyak. Jadi mending ikut Karang Taruna biar dirasain manfaatnya apa. Biar tahu sendiri lah ya, terjun masuk kayak gitu. Kakak, aku balik lagi nih dari Karang Taruna ke freelance lagi. Boleh. Buat kakak pribadi, nyaman gak sih dengan hidup kakak yang kayak gini? Nyaman banget. Nyaman banget. Nyaman banget sih. Soalnya kerja nyantai. Kerja yang nyantai. paling penting ya panggilan. Udah. Cuman kadang Semua. kalau misalkan nggak ada kegiatan, gabut juga sih gitu kan. Yang tadinya sering aktif ya iya. Kak? Karena Intan tipikal orang yang aktif kegiatan, jadi sekalinya nggak ada kegiatan itu suka sakit. Gitu. Jadi kalau misalkan kegiatan full, misalkan seminggu, itu enak gitu. Badan kayaknya seger gitu. Tapi 2 hari aja di rumah gak ada kegiatan, cuman rebahan, drakoran, sambat di Twitter gitu kan. Udah badan pegel-pegel gitu. Jadi karena emang udah biasa gerak keluar. Kayaknya selain badan, dompet juga sakit ya. Dompet juga sakit. Nggak ada pemasukan, nggak bisa Bener beli banget apapun. sih. Bener banget. Iya, soalnya yang paling ini tuh paling penting dompet sih Kak, Dompet. terisi. Ya udah, mau rebahan juga yang penting dompet penuh mah nggak apa-apa gitu loh Kak. Ya bener banget sih. Tapi untuk kakak pengen nggak sih punya kerjaan tetap? Apa pengen bikin brand sendiri atau mungkin gimana gitu nanti? Sempet kepikiran sih. Kemarin itu di awal tahun ini sempet bikin brand kerudung. Kerudungnya ini, pasmina gitu. Cuma sadar diri bahwa basic saya bukan di jualan. Kan bisa kakak punya brandnya dijualinnya sama orang. Bisa, cuman ternyata untuk memanagenya Sulit nggak juga. bisa sendiri gitu. Jadi butuh orang yang bisa dipercaya juga. Jadi untuk sementara brand kerudung ini ditahan dulu. Belum tahu nanti akan dilaunchingin laginya kapan. Cuman untuk misalkan pengen punya penghasilan tetap atau enggak, sejauh ini kayaknya belum. Sejauh ini kayaknya belum. Belum ada pemikiran. Kayaknya gue butuh penghasilan tetap nih, biar per bulan tuh gue tahu nih punya duit berapa. Belum sih. Jadi sekarang kayak masih jalan aja, nikmatin aja gitu.
Karena freelance ini kalau misalkan dihitung-hitung ya Lumayan lebih juga. besar daripada penghasilan Iyalah. bulan. Biasanya kan sekali freelance di beberapa tempat juga udah lumayan gitu loh. Apalagi kita jalan-jalan kan kemana-mana, Iya, kemana-mana. ketemu orang baru, enak banget. Serabutan itu enak guys. Iya, enak banget. Kakak pernah nggak sih jadi model makeup? Maksudnya kan selain model Sering. yang lain gitu, model makeup. Emang kebanyakan model make up sih. Oh gitu. Dari MUA gitu. MUA yang ada di Bogor, Jakarta, Oh, Sukabumi, Tangerang. kemana-mana dong. Iya. Udah model makeup. Jadi dari situ ya penghasilan dari makan. Sering di make up gitu. sama orang, sama MUA, cuman nggak bisa make up. Tapi rata-rata begitu Kak, karena emang kebiasaan Iya. jadi gituin sama Biasa orang ya. dimanjain, di make upin sama Iya. orang, jadi kita sendiri nggak bisa make up. Apalagi gitu. kan kompetisi-kompetisi kayak gitu juga di make upin orang. Iya, gitu. benar sih. Cuman kemarin waktu di Putra Putri Padi juga ada pelatihan make up sih. Oh gitu. Cuman tetap kalau Intan nggak tahu kenapa, nggak tahu nih urutannya mana dulu, foundation dulu, bedak dulu itu nggak tahu. Jadi tetap pengaplikasiannya mungkin bisa, cuman urutannya nih yang Oh. mana, jadi nggak bisa. Jadi sampai sekarang aja kalau misalkan pergi kemana-mana ya kayak gini aja, biasa Ya, aja. udah natural enak. Pokoknya gini aja. yang penting lipstick, maskara, On udah point. cukup. Hai, balik lagi nih bareng gue Gita di acara Rubik, Ruang Bicara Kekinian. Kakak, dari tadi kita ngobrol serius banget. Gimana kalau misalkan kita main game aja? Boleh, Tebak-tebakan? boleh. Jangan Tapi susah-susah tapi Nggak ya. bakalan susah-susah. Kakak, sebelum ke tebak-tebakan, aku mau tanya satu pertanyaan lagi. Apa? Kakak, apa sih harapan kakak untuk Karang Taruna Indonesia dan untuk pertanian Indonesia? Untuk Karang Taruna ya semoga makin jaya, makin Iya. bisa bersinergi dengan masyarakat Iya. dan pemerintah. Untuk pertanian Indonesia semoga dengan adanya Putra Putri Padi Jawa Barat dan Indonesia Amin. ini bisa menaikkan atau meningkatkan perekonomian dan ketahanan pangan Indonesia. Minatnya juga sih ya Kak, Minat bakatnya minat muda juga. mudiknya juga. Soalnya tanpa anak milenial sekarang tuh nggak bakalan Nggak bisa sih Kak, kayaknya tanpa anak-anak sekarang. Jadi Kak, ayo kita main game aja. Ayo, boleh. Tebak-tebakan ya. Ya, jangan susah tapi ya. Nggak bakalan kan Kakak. Ih, Putri Padi Intelijensi ya. Masa nggak bisa main Biasanya tebak-tebakan kalau sih? tebak-tebakan Iya. yang menjebak itu yang kelihatan bodohnya banget. gitu. Tapi tenang aja Kak, ini nggak bakalan sulit-sulit banget. Oke. Jadi ini ya Kak, pertanyaan pertama tuh matematika. Siap? Siap-siap ya? Oke. Siap? Siap. Deg-degan nggak? Deg-degan nih. Jadi 5 dikali 0 dikali 10 dikali 8 dikali 100 dikali 15 dikali 0 berapa? 0. Kenapa tuh Kak jawabannya 0? Kan di ujung dikali 0. Iya, jadi segala sesuatu yang jadi 0. udah sih bener-bener ini Jawa Barat nggak salah milih Putri deh, intelijensia bener-bener pinter. Ya ini, udah, ini pertanyaan susah banget sih. tapi Serius. iya soalnya Susah rata-rata banget. orang tuh menjebak Kak, bener-bener dikali 0. Udah mikir gitu kan. tuh, udah banyak dikali berapa ya ternyata ya gitu, taunya dikali 0. Oke, sekarang tuh soal cerita. Oke. Oke, ada 5 bebek di tepi sawah. Mm-mm. Nih ya, ingat-ingat 5 bebek di tepi sawah, Oke. terus ditembak 1. Sisanya berapa? Ditembak 1, 5 bebek di tepi sawah. Ditembak 1. Ditembak 1. Sisanya berapa? 1. Kenapa? Yang ditembak. Gimana sih? Kenapa Satu coba? 5 bebek. Iya, di tepi sawah. Yang ditembak 1. Iya. Yang ditembak itu bebeknya. Iya. Sisa yang ditembak 1. Iya. Yang ditembaknya 1. Iya. Sisanya berapa? Iya. 1. 4 dong. Kenapa? Kan yang ditembaknya 1. Taruh ini bodoh banget nih kayaknya nih. Ayo Kak, nggak apa-apa Kak. Nggak tahu. Kayaknya Nggak tahu. 4 nih. Ih, padahal tadi jawaban pertama bener. Jawaban pertanyaan 1. Kenapa bisa 1? Soalnya kan ditembak 1, yang lainnya kabur. Iya Jokes juga sih. bapak-bapak nggak sih Kak? Iya Allah. Iya kan? Ini kelihatan bodoh banget nih. Putri Padi Intelijensia nggak bisa jawab bebek yang ditembak. Oh my Patut god. dipertanyakan nih apa sih intelijensia ya? Habisnya emang beneran Kak, kan ditembaknya Oke. 1 tuh udah mati, di yang lain Nggak kabur. mikir ada suara dornya sih. Terus ditembak, kamu mau nggak jadi pacar aku? Gitu. Ya harusnya gitu, aku Iya. mau Kamu gitu. mau, bebeknya.
tuh bebek ya, nyamperin semua. Udah. Maaf Kak, Oh my God. jadi kemana-mana. Oke Kak, pertanyaan terakhir deh ya. Oke. Di ujung langit ada apa? Di ujung langit ada T. Pede banget. Gimana? Bener gak sih? Langit T kan? Iya. Aku nggak tahu di langit itu ada apa gitu. Oke, Di ujung jadi- langit udah T. Bener. Padahal ini pertanyaannya menjebak loh Kak. Oke. Di ujung langit orang-orang pasti bakalan jawab apa gitu. Ini bener-bener Bintang nggak di ujung, di tengah-tengah. bulan nggak di ujung, matahari juga nggak di ujung. Jadi kita ada Masa ada Pluto gitu kan? ya ampun Kakak. Jadi kita udah 3 segmen nih Kak. Nggak kerasa banget ya? Iya. Sahabat Ruby, karena kita udah 3 segmen nih nemenin kalian. Terima kasih ya buat Kak Siti Intan Fujimalia, Putri Padi Intelijensia Jawa Barat 2020. Terima kasih juga buat kalian yang udah tetap di sini, stay sama kita buat nontonin kita ngobrol doang ya. Ya mudah-mudahan Iya. apa yang kita sampaikan di sini itu bisa memberikan manfaat buat Iya. teman-teman semuanya. Kakak kali ada yang pengen diomongin buat putra-putri gitu? Buat anak muda, Iya. intinya jadilah anak muda yang bisa menebarkan kebaikan, kemanfaatan, dan keikhlasan. Terima kasih untuk bintang tamu kita, Siti Intan Fujimalia. Putri Padi Intelijensia Jawa Barat 2020. Dan saya Gita, pamit undur diri. Saksikan terus ya Rubik Ruang Bicara Kekinian. Bye-bye!